Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Lestari SKM MKes selaku dosen tetap program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ambil sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah dasar kesehatan keselamatan kerja. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat semester 2 dengan kode mata kuliah KKK 12201 yang berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan evaluasi yang berisi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini telah memenuhi CPL program studi kesehatan masyarakat yang dibebankan pada mata kuliah dasar kesehatan keselamatan kerja yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Kendali Mutu Program Studi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah dasar kesehatan keselamatan kerja yang pertama yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi, menyusun dan menerapkan konsep keselamatan kerja, kejadian kecelakaan kerja, identifikasi bahaya kerja, risk assessment, job safety analysis, konsep kesehatan kerja, serta mengetahui anatomi fisiologi tubuh dari pekerja, serta penyakit akibat. Tiga komponen utama dalam mata kuliah dasar kesehatan keselamatan kerja dalam proses pembelajaran ini yaitu delivery, interaction, dan assessment. Tiga komponen utama dalam proses pembelajaran di mata kuliah dasar kesehatan keselamatan kerja yaitu delivery, interaction, dan assessment. Dalam proses delivery, saya memberikan materi berupa buku ajar dan FPS yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui laman alumni www.siaka.umd.ac.id. Materi yang saya sampaikan didukung melalui media pembelajaran interaktif berupa video pembelajaran, buku ajar, kuis interaktif. Materi yang saya sampaikan didukung dengan media pembelajaran yang interaktif berupa video pembelajaran, buku ajar, kuis interaktif melalui kuisis, dan juga Canva sebagai perangkat pendukung dalam proses pembelajaran. Dalam proses interaction, dalam mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa proses diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi. Dalam proses assessment di mata kuliah dasar kesehatan keselamatan kerja terdiri dari assessment formatif dan assessment sumatif. Dalam assessment formatif melalui proses tulis, tugas individu dan tugas kelompok serta penilaian sikap dan keterampilan yang tertuang sesuai dengan DPS. Dalam proses assessment sumatif melalui penilaian akhir dalam ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode yang saya gunakan dalam proses pembelajaran dasar kesehatan keselamatan kerja yaitu melalui project based learning dan eksperimental. Metode yang saya gunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah dasar kesehatan keselamatan kerja yaitu project based learning dan eksperimental learning melalui kolaboratif, discovery learning, dan small group discussion. Referensi yang saya gunakan dalam mendukung proses pembelajaran di mata kuliah dasar kesehatan keselamatan kerja yaitu referensi dari karya saya sendiri di buku kesehatan dan keselamatan kerja serta karya dari pakar atau ahli lain. Selain itu juga menggunakan artikel dari jurnal bereputasi untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut cuplikan proses pembelajaran dalam mata kuliah dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Pagi, luar biasa, yes. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Bahagia?
Alhamdulillah baik ya. Sehat semuanya? Pada pagi hari ini, saya Sri Lestari SKMMKes selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Dasar Kesehatan Keselamatan Kerja hadir untuk membersamai teman-teman belajar di tatap muka yang keempat. Ya. Sebelum kita mulai untuk perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar diberikan kelancaran, kemudahan dan berkah untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai ya. Di perkuliahan pada pagi hari ini ya, saya melanjutkan terkait dengan materi di mata kuliah Dasar Kesehatan Keselamatan Kerja, di mana di dalam RPS yang sudah disampaikan di awal perkuliahan ada beberapa bahan kajian yang akan kita pelajari ya. Mulai dari yang pertama yaitu terkait dengan konsep kesehatan dan keselamatan kerja ya. Ada teori dan model kecelakaan kerja, identifikasi bahaya, dilanjutkan risk assessment K3 dan manajemen resiko K3. Selanjutnya kita juga akan belajar job safety analysis, program pencegahan kecelakaan kerja dan sistem pelaporan, konsep kesehatan kerja, pelaporan kesehatan kerja, dan yang terakhir penyakit akibat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar terkait dengan identifikasi bahaya dan risk assessment ya. Di sini nanti kita akan belajar ada apa saja bahaya yang ada di tempat kerja sesuai dengan pertemuan sebelumnya yang sudah kita pelajari bahwa setiap tempat kerja itu wajib menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 terkait dengan keselamatan kerja. Evaluasi dalam pertemuan kali ini nanti akan dilaksanakan kuis ya untuk melihat apakah pertemuan hari ini teman-teman mendapatkan pemahaman pembelajaran dari materi yang disampaikan. Nanti akan disampaikan di akhir perkuliahan. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja ya, kita akan mempelajari identifikasi bahaya apa saja yang ada di tempat kerja sesuai dengan undang-undang yang ada di nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Sebelumnya kita akan refresh ya di pertemuan yang sebelumnya, yaitu K3 adalah, mungkin teman-teman ada yang masih ingat? Serangkaian upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja dan langkah pencegahan dan juga penyakit akibat kerja. Oke, baik, terima kasih Mbak Sylvia ya, atas penjelasannya. Berarti teman-teman yang lain masih ingat? Masih ya. Itu menjadi tujuan dari K3 itu sendiri, di mana dalam capaian pembelajaran kita pada hari ini kita akan belajar untuk mengidentifikasi bahaya. Ya, mengklasifikasikan bahaya dan teknik-teknik dalam mengidentifikasi bahaya K3 di tempat kerja. Ya. Yang kedua, mengidentifikasi sumber potensi bahaya atau hazard yang berhubungan dengan proses kerja atau lingkungan tempat kerja. Dan yang ketiga, menetapkan tindakan pengendalian sumber bahaya dan evaluasi dari setiap situasi yang tidak terduga atau terjadinya kecelakaan kerja. Dasar hukum yang kita gunakan di penerapan K3 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. K3 sendiri merupakan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pada umumnya dan merupakan hasil karya dan budaya menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.
selaras dengan tujuan K3 itu sendiri untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif. Ya. Di sini adakah rekan-rekan yang ingin bertanya? Oke, Mbak Cindy, silahkan. Perkenalkan, saya Cindy Oktavia Ramadeni dari semester 2. Jadi tadi kan Bu Tari sudah menjelaskan kalau budaya tentang K3. Nah, budaya K3 itu kan sudah saat ini menjadi formalitas saja di pekerjaan. Nah, padahal peran aktif dari seluruh pihak itu sangat penting untuk penerapan K3. Dari hal tersebut saya ingin bertanya, bagaimana upaya atau cara yang efektif untuk menjalankan budaya K3 itu agar tetap tidak terlihat formalitas saja, tetapi seluruh pekerja juga bisa menerapkannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Cindy. Tadi Mbak Cindy menanyakan bagaimana agar budaya K3 tidak hanya menjadi formalitas semata di tempat kerja, tetapi menjadi budaya untuk seluruh pekerja yang ada di tempat kerja. Ya. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa K3 tidak hanya sebagai pemenuhan kebijakan atau undang-undang yang berlaku, tapi kembali lagi ya, kita mengingat filosofi K3 bahwa K3 itu yang utama sebagai bentuk moral, ya, bentuk tanggung jawab kita bersama. Ya. Bagaimana kita menjaga keselamatan dan kesehatan diri kita, baik di tempat kerja maupun di lingkungan kerja kita, sehingga harapannya dengan teman-teman atau masyarakat pekerja yang ada di tempat kerja sadar, aware terhadap K3, keselamatan dan kesehatan kerja, mereka bisa menjaga keamanan, menjaga keselamatannya, sehingga dalam melakukan aktivitas di tempat kerja mereka menjadi lebih nyaman, tanpa harus terikat dengan peraturan perundangan yang ada. Ya. Harapannya kesadaran bagi seluruh pekerja, seluruh masyarakat akan penerapan K3 itu bisa lebih tinggi. Ya, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia Emas tahun 2045. Kita lanjutkan, cukup Mbak Cindy? Ya. Tujuan dari K3 itu sendiri, ya, yang pertama melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja, baik sektor formal maupun sektor informal. Dan yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman dan efisien. Dan yang ketiga, menjamin proses produksi berjalan dengan lancar. Ya. Karena kita ketahui bahwa di Indonesia itu tempat kerja tidak hanya yang berada di sektor formal saja, tetapi juga ada pekerja-pekerja yang mereka tempat kerjanya, mata pencahariannya di sektor informal, di mana sektor informal juga memiliki potensi bahaya yang harus dikendalikan. Dan yang kedua, sumber produksi dipakai secara aman dan efisien. Harapannya di tempat kerja, sumber produksi tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja bisa digunakan secara efektif, ya, menghasilkan produksi-produksi sesuai dengan tujuan dari tempat kerja itu lebih optimal, ya. Sehingga perlu dilakukannya maintenance dari alat-alat produksi, perlu dilakukan pelatihan bagi para pekerjanya agar para pekerja selaku operator dari sumber produksi tersebut mereka bisa lebih siap untuk menggunakan alat maupun mesin produksi. Yang ketiga, menjamin proses produksi berjalan dengan lancar. Ya. Harapannya, tujuan dari sebuah tempat kerja untuk meningkatkan produktivitas kerja itu tercapai. Ya. Karena apabila tidak ada penerapan K3 yang baik, resiko terjadi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja lebih tinggi, yang nantinya akan menghambat atau menjadi kendala dalam proses produksi. Di sini adakah yang ingin bertanya? Cukup banyak ya. Oke, kesempatan yang pertama saya berikan kepada Mas Yuna, silakan. Perkenalkan, nama saya Yuna Janggara, asal dari semester 2 di sektor informal dan UMKM. Namun
penerapan K3 di sektor tersebut masih minim perhatian. Untuk itu, saya ingin bertanya mengenai apa tantangan utama dalam penerapan sistem manajemen K3 di sektor informal atau UMKM dan bagaimana strategi untuk mengatasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yona atas pertanyaannya. Ya, saya ulangi di sektor informal. Ya. Perlu kita ketahui bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor informal itu menyumbang angka kurang lebih 80% di Indonesia, ya. Sehingga sektor informal cukup menjadi perhatian terutama dalam upaya perlindungan kesehatan bagi pekerja. Tapi ada tantangan yang harus kita perhatikan di mana sektor informal dengan berbagai macam keterbatasan sumber daya manusia yang terbatas, pengelolaan penyelenggaraan dalam proses produksi yang ada di sektor informal juga terbatas, ya. Sehingga dalam upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja masih membutuhkan banyak perhatian. Tidak bisa hanya dari satu kalangan saja, dari pengusaha atau pekerjanya, tetapi juga butuh perhatian lebih dari seluruh lapisan, baik dari pemerintah daerah maupun dari beberapa stakeholder. Sebagai contoh, untuk sektor-sektor informal yang berada di wilayah binaan puskesmas tertentu, di puskesmas sendiri sudah menerapkan program yang masuk dalam UKP, ya, unit kesehatan perorangan, di mana ada beberapa puskesmas yang tetap menyelenggarakan pos unit kesehatan kerja sebagai upaya fasilitas untuk masyarakat pekerja yang ada di sektor informal. Kegiatannya apa saja? Jadi kegiatan yang ada di pos UKK yang dilakukan oleh puskesmas, mereka dengan rutin secara berkala melakukan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh pekerja, melakukan proses identifikasi bahaya dan pengendalian bahaya yang ada di tempat kerja guna meminimalisir resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sehingga untuk menjawab pertanyaan dari Mas Fiona tadi, tidak bisa dalam upaya pengendalian K3 untuk sektor informal menjadi tanggung jawab pekerja atau pengusaha saja, tetapi butuh kerjasama dari lintas sektor, dari seluruh aspek, baik dari instansi kesehatan, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Terkait dengan pos UKK sendiri juga diatur dalam PP nomor 100, ya, di mana di pos unit kesehatan kerja juga harapannya terintegrasi dengan pos bindu, terintegrasi dengan pos yandu, di mana saat ini sudah mulai berintegrasi yang kita kenal sebagai ILP, integrasi layanan primer. Sudah cukup, Mas Yona? Cukup. Baik, selanjutnya kita skip ya. Di sini saya menjelaskan terkait dengan fenomena gunung es dalam kejadian kecelakaan kerja. Kenapa kita sebut fenomena gunung es? Karena yang terlihat biasanya dalam proses terjadinya kecelakaan kerja hanya atasnya saja, ya. Di mana yang terlihat oleh masyarakat, oleh pemerintah itu hanya sebagian kecil jenis bahaya yang mengancam. Ada bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomi, dan yang terakhir psikososial. Dari bahaya-bahaya tersebut, alangkah baiknya sebuah tempat kerja mengidentifikasi dan melakukan penilaian atau risk assessment. Apakah bahaya tersebut masuk kategori sedang, berat, atau ringan? Ya. Meskipun masuk kategori yang sedang, ya, tapi jika itu mengganggu proses produksi, itu menjadi fokus untuk dilakukan pengendalian. Setelah dilakukan risk assessment, harapannya dari pihak manajemen melakukan analisa potensi bahaya. Bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja
itu nanti akan dianalisa bagaimana upaya dari perusahaan untuk mengendalikan bahaya tersebut. Menurut rekan-rekan semua, apakah di setiap tempat kerja itu memiliki potensi bahaya yang beresiko sama atau berbeda? Ya. Izin menjawab dari pertanyaan yang telah disampaikan. Jadi tidak, karena di setiap tempat kerja memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sekian. Iya, adakah yang mau menambahkan dari rekan-rekan yang lain? Mohon izin menambahkan, menurut saya potensi bahaya yang ada di tempat kerja selain karakteristik yang berbeda-beda itu juga ada lingkungan kerja yang mana contohnya itu seperti kebisingan di tempat kerja yang tadi, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nailanya. Jadi tempat kerja itu, setiap tempat kerja memiliki potensi bahaya dan resiko yang berbeda-beda berdasarkan dari proses pekerjaan maupun dari lingkungan kerja. Selain itu, karakteristik individu menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Ya. Kita kenal dalam faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja itu terbagi menjadi yang pertama yaitu ulangi. Kita ulangi ya. Kita ketahui bahwa faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja terbagi menjadi dua. Yang pertama, unsafe action, dan yang kedua, unsafe action. Unsafe action merupakan perilaku tidak aman ya, yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Misalkan dalam bekerja dia bercanda, bergurau, tidak mematuhi SOP, bahkan meskipun sudah disediakan fasilitas alat pelindung diri masih diabaikan atau tidak digunakan. Yang kedua yaitu unsafe condition, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Naili, contohnya lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang tidak aman menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Sehingga dalam mengatasi potensi-potensi bahaya yang ada di tempat kerja, perlu dilakukan tindakan pengendalian bahaya. Di mana di dalam K3 sendiri kita kenal dengan yang namanya hierarki pengendalian bahaya. Ada 5 dalam hierarki pengendalian bahaya. Yang pertama yaitu eliminasi. Eliminasi merupakan sebuah proses menghilangkan sumber bahaya. Jadi apabila di tempat kerja itu ada bahaya bising, bahaya penerangan yang kurang, ada getaran yang cukup tinggi melebihi nilai ambang batas, sehingga yang kita hilangkan bukan lingkungan kerjanya, tetapi sumber bahayanya. Yang kedua yaitu substitusi, artinya mengganti sumber bahaya. Apabila di tempat kerja iklim kerjanya terlalu dingin, ya, yang kita ganti bukan iklim kerjanya, tetapi kita ganti sumber bahayanya. Derajat yang tadi membuat iklim kerjanya tinggi kita turunkan. Ya. Yang ketiga yaitu perancangan atau modifikasi. Ya, kita menggunakan engineering, modifikasi alat, modifikasi bahan agar sumber-sumber bahaya tadi yang mengancam memberikan resiko itu dapat terkendali. Yang keempat yaitu administrasi, proses mengendalikan bahaya melalui prosedur, melalui penerapan peraturan, membuat kebijakan yang ada di tempat kerja, adanya pelatihan bagi seluruh pekerja, penetapan durasi kerja atau shift kerja itu masuk dalam upaya pengendalian secara administrasi. Dan yang terakhir yaitu alat pelindung diri, ya, menyediakan alat pelindung diri. Tapi sekali lagi alat pelindung diri merupakan last choice atau pilihan terakhir dalam upaya pengendalian bahaya.
Silakan teman-teman bisa mengerjakan kuisis yang sudah di-share di link yang ada di grup mata kuliah dasar kesehatan keselamatan kerja. Atas partisipasinya teman-teman semua dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini di mata kuliah dasar kesehatan keselamatan kerja. Semoga apa yang disampaikan kita diskusikan bersama-sama bisa memberikan manfaat dan menjadi wawasan baru buat teman-teman semua. Dan saya pribadi mohon maaf jika selama proses pembelajaran ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya, baik dari sikap maupun tutur kata saya. Saya akhiri untuk pertemuan kita pada pagi hari ini dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Pagi luar biasa. Yes. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me.